Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, Bapak Ibu, pejuang NIP. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mendiskusikan kepada Bapak Ibu semua ya kelanjutan dari video sebelumnya ya. Tentunya di dalam prediksi soal P3K tahun 2023 ini. Nah, di layar tampak bahwa ya oke di layar bahwa tampak ada soal deret angka. Nah, di mana di sini 1/3,2, 3/5,4, 5/7,6, sekian sekian gitu ya. Nah, karena kita lihat ya ada pola di sini yang terbentuk ya. Nah, 1/3 ini tentunya ke 3/5, lalu ke 5/7, lalu ke yang ditanya, yang titik ini. Nah, ke 2, ke 4, ke 6, maka selanjutnya ini. Tetapi hanya sampai kepada titik 3 yang ada di per ini atau pecahan ini. Ya. Oke, maka dari itu kita fokuskan kepada 1/3, 3/5, dan 5/7 ini. Barulah bisa kita menentukan berapa di titik ini. Ya. Oke. Ya, kita tuliskan seperti ini. Ya. 1/3, 3/5, 5/7, lalu bisa terisi. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi itu, kita perlu hanya memfokuskan diri pada yang di lingkar ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, 1/3 ke 3/5, di sini pembilangnya 1/3, penyebutnya 3/5. Di sini sebenarnya sudah kita ketahui bahwa dari 1/3 tentunya ada penambahan 2. Nah, untuk penyebutnya juga sama, 3/5 itu ada penambahan 5. Tetapi asumsi ini belum terlalu kuat. Maka harus kita coba ke berikutnya antara 3/5 dan 5/7. Nah, tadi kan kita sama-sama menambahkan 2 untuk penyebut dan juga pembilangnya. Nah, yang 3 ini kita tambahkan 2 lagi. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, karena sudah pas prediksi kita, maka untuk yang di sini itu hasilnya berarti 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7 per 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga nanti pasti jawabannya 7/9. Kita buktikannya. Oke, nah seperti yang sekarang tadi itu. 1 ditambah dengan 2 antara pembilang dan penyebut sama-sama ditambahkan dengan 2. Hasilnya 3/5 hasil yang ini. Lalu 3/5 ini ditambahkan lagi. Nah, 3 tambah 2, 5 tambah 2 hasilnya yang ini. Barulah ketemu. Nah, 5/7, 5 ini ditambah dengan 2, 7 juga ditambah dengan 2. Sehingga sama dengan 7/9. Jawabannya adalah B. Itu ya, Bapak Ibu semua. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, ya, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu subscribe dulu channel ini karena sebagai daya semangat saya untuk membahas soal-soal berikutnya. Begitu ya, soal-soal untuk video-video selanjutnya. Dan juga bukan hanya soal saja, melainkan informasi-informasi seputaran P3K dan juga CPNS. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada B, lalu kemudian ada 5, G, 10, L, 15, dan 2 titik. Ya, titik pertama,
kedua, atau isian pertama, isian kedua. Nah, di sini penggabungan antara huruf dengan angka. Tentunya untuk menjawab ini adalah yang huruf dengan huruf, yang angka dengan angka. Oke ya. Kita coba yang huruf dulu. Dari B ke G, G ke L ke ini. Sebelah mouse ini berapa kira-kira gitu. Huruf apa kira-kira? Nah, untuk yang angkanya 5, 10, 15. Nah, kalau angka sudah bisa kita tebak. Antara 5 ke 10 ada penambahan 5. 10 ke 15 ada penambahan 5. Sehingga tentunya di sini pasti 20. Nah, di sini berarti ada option antara ini ya. Nah, antara B, C, D. Yang A dan E sudah tereliminasi. Nah, berarti kita perlu ke angka ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita harus buat seperti ini dulu. Urutannya A, B, C sampai dengan Z. Namun karena di pilihannya sampai R, maka cukup sampai R saja untuk mengefisienkan waktu. Kita lihat B ke G. B ke G. Ya, B ke G. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, lalu G ke L. Berarti di sini ya, kita lihat. Nah, 1, 2, 3, 4. Ternyata polanya sama. B ke G ada 4, ya. Di dalamnya ada 4. G ke L juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Otomatis L ini harus 4 juga. Setelahnya ya 1 M N O P 1 2 3 4. Arti yang terlingkari harus Q. Oke, maka jawabannya di sini adalah C ya. Nah, seperti yang tadi kalau 5 kan sudah jelas ya, ditambah 5 ditambah 5 sehingga di sini 20. Ya. Oh, salah ya, harusnya di sini Q ya. Bukan R ya. Ini 1 2 3 4 Q ya. C berarti ya ini. Bukan ini ya. Bukan, melainkan ini. C. Oke ya. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada deret 1, satu lagi, baru 2, baru 5, terus 10, 17, 26 sampai ini. Nah, karena di sini ada 1 yang harus kita isi, otomatis pasti tidak berjarak. Pasti 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 10. Ya, bukan 1 ke 2, bukan loncat 1 maupun loncat 2, tetapi di sini langsung 1 ke 1, 1 ke 2. Nah, di sini perlu kepekaan kita ya. Antara 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5. 1 ke 1, kalau kita kalikan dengan 2, nggak mungkin hasilnya. Kemungkinannya karena di sini ada 1. Kalau misalnya 1 ditambah dengan, ya, oke. Ya. Oke. Nah, antara ini ke sini, ya. Kalau dikalikan dengan 1, oke 1. Lalu kalau ini dikalikan 2, oke 2. Kalau di sini dikalikan 3, nggak mungkin ya. Nah, sebenarnya di sini adalah yang 1 ini ya, 1 ke sini dijumlahkan dengan 0. Nah, lalu yang 1 ke 2 ini ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 1. Nah, lalu ya, ini 2 ke 5 itu ditambah dengan 3. Nah, ini sudah berpola ini ya.
1, 3, terus 5 ke 10 ditambah dengan berapa? Oke, ditambah dengan 5. Oke, 1, 3, 5. Nah, lalu di sini 10 ke 17 ini ditambah dengan 7. Nah, sebenarnya ini sudah pertanda. Coba 1, 3, 5, 7 ini sudah bilangan ganjil. Nah, jadi di sini dijumlahkan dengan bilangan ganjil. Membukti lagi. Oke, kita buktikan. Dari 17 ke 26, yang ganjilnya berapa? 9 ya, setelah 7 pasti ada 9. Nah, betul kan? 17 tambah 9 adalah 6. Berarti di sini dijumlahkan dengan berapa setelah 9 itu bilangan ganjil? 11. Jadi 11 tambah 26 sama dengan 37. Oke. Jadi di sini jawabannya kayak gitu ya. Kadang untuk soal deret angka ini perlu kejelian, ya, perlu kefokusan sehingga kita mudah untuk memahami pola-pola yang ada, pola-pola yang sekiranya membutuhkan pemecahan. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya. Ya, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya, ada 4, 17, 29, 40, 50, 59, titik. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Apakah 4 ke 7 ataukah 4 ke 29? Artinya loncat 1. Nah, ya. Bisa saja tidak ada loncatan 4 ke 17 dan bisa saja 4 ke 29 loncatan 1. Ya. Oke. Namun di sini ketika kita lihat pola 4, 17, 29, 40, 50 ini selalu naik. Kita ke sini ya. Ini selalu naik antara 4 ke 17, 17 ke 29, 29 ke 40. Ini sepertinya tidak ada loncatan. Jadi langsung dia 4 ke 7, 4 ke 17. Nah, 4 ke 17 kira-kira ini seperti apa? Nah, kalau misalkan kita jumlahkan saja ya, kita prediksikan, kita jumlahkan saja. Dari 4 ke 17 ini berapa? 4 ditambah dengan 13. Sehingga hasilnya 17. Oke. Lalu 17 ke 29 ini dijumlahkan berapa? Oke, dijumlahkan 12 supaya 17 tambah 12 sama dengan 29. Oke, lalu 29 ke 40 kira-kira dijumlahkan dengan berapa? Kira-kira oke, dijumlahkan berapa supaya menjadi 40? 29 ditambah dengan 11. Oke, nah ini sudah berpola dia. Dari 13, 12, 11, pasti dari 40 ke 50 pasti ditambah dengan betul, ditambah dengan 10 ya. Yang 50 ke 59 pasti dijumlahkan dengan 9. Oke, berarti di sini 59 dijumlahkan dengan 8. Oke, baru di sini 59 tambah 8 sama dengan 6, 7. Ya, betul. Ya. Nah, antara 6, 7 ke ini berapa? Otomatis dijumlahkan dengan 7. Nah, 67 tambah 7 sama dengan 7, 4. Berarti jawabannya adalah 67,74. 67,74. Nah, C ya. Oke, itu. Jadi
untuk deret angka ini kita benar-benar harus jeli dan peka terhadap angka-angka yang diberikan. Ya, baik, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini kira-kira jika soalnya seperti ini, ya. Nah, ada 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9. Nah, ini ya. Apakah ini tanpa loncatan ataukah loncatan 1? Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini ada 2 yang harus kita isi. Berarti ada 2 kemungkinan, apakah kita loncat tanpa loncat ataukah loncat 1. Ya. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu tulis jawabannya di kolom komentar, ya. Nanti akan kita bahas insya Allah di video berikutnya. Baik Bapak Ibu semua, demikian yang dapat saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lulus P3K di tahun ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.